Salam jumpa teman-teman pecinta tarot. Salam bahagia untuk kita semua. Senang sekali saya Dewi Tarot bisa menjumpai kalian dalam tayangan ini. Tayangan ini adalah kelanjutan dari tayangan sebelumnya. Kalau sebelumnya saya sudah menghadirkan teman saya Dian untuk ngobrol seputar toxic love yang pernah dia alami. Buat kamu yang belum nonton, linknya ada di deskripsi ya. Nanti silahkan kamu nonton dulu. Tayangan ini saya masih mau bicara tentang toxic love, tapi kalian boleh memilih 3 kartu. 3 kartu itu untuk menggambarkan bagaimana relasi kalian. Apakah kalian ada di toxic love tanpa kamu sadari, ataukah relasimu itu sebetulnya sudah cukup sehat, cukup oke untuk kalian jalani. Nah, seperti biasa dalam pilih kartu toxic love ini, nanti saya akan menyediakan kartu di sini. Kamu bisa memilih salah satu kartu. Caranya kamu diam sejenak, lalu gunakan intuisimu untuk memilih kartu sesuai dengan yang kamu inginkan. Tentu saja tidak semua resonate ya, karena pembacaan ini sifatnya umum. Buat kamu yang mau dibaca secara pribadi, silahkan kontak Instagram Dewi Tarot atau WhatsApp di nomor ini. Oke, buat kamu yang baru pertama kali melihat tayangan ini, silahkan subscribe dan klik loncengnya supaya kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Oke, langsung saja saya mulai. Dalam menjalani sebuah relasi, entah itu dengan teman, pacar, suami, atau istri, itu idealnya setiap individu akan saling menyayangi, menjaga, mengasihi, dan memberikan rasa aman. Namun dalam toxic love, yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu adanya tingkat mengendalikan pasangan yang cukup tinggi, yang ternyata berakibat pada kesulitan menjadi diri sendiri. Lalu tidak mendapatkan dukungan juga dari pasangan, malah pasangan jadi semacam pesaing atau kompetitor. Ya biasanya ada rasa kayak selalu dicurigai, dikekang, cukup posesif, lalu ada kebohongan, ketidakjujuran, adanya kekerasan verbal atau bisa juga terjadi kekerasan fisik juga. Lalu tingkat memanfaatkan pasangan itu cukup tinggi. Nah, pada segmen pertama ini saya menyediakan 3 kartu untuk mengetahui apakah yang terjadi dalam relasi kalian itu sungguh saling cinta ataukah dominan ego masing-masing. Jadi silakan pilih dalam hati sesuai intuisimu, tidak perlu terburu-buru. Jika membutuhkan waktu lebih, silakan pause video ini. Oke, saya mulai dari kartu yang pertama dari sini dulu ya. Three of Pentacles. Kartu ini digambarkan dengan seorang yang menyiram kebunnya. Nah, ada harapan tanamannya dapat tumbuh subur dan berbuah. Supaya dapat tumbuh subur dan berbuah, tentu saja dibutuhkan pengelolaan tanah yang baik. Dalam hal ini adalah relasi yang lebih dewasa. Nah, ketidakdewasaan dalam mengelola itu akan membawa masalah. Ada kelemahan, ketidakmampuan, dan pertentangan untuk saat ini dan ke depannya. Nah, saya melihat dari kartu ini ternyata ego ini masih cukup kuat. Buat kamu yang memilih kartu ini, nah, silahkan melihat kembali relasi kalian dengan lebih bijak lagi ya. Nah, bertekunlah membina relasimu tanpa ada keraguan atau kecurigaan. Kalau sisi keraguan dan kecurigaannya masih cukup kuat, nanti ujung-ujungnya bisa terjebak menjadi toxic love. Kartu yang kedua,
Four of Pentacles. Sisi positif dari kartu ini adalah adanya stabilitas yang cukup terjaga. Namun ada pihak lemah yang menjadi mangsa. Ini ada gambarnya seperti raksasa yang menguasai ya. Nah, menjadi mangsa supaya stabilitasnya ini cukup terjaga. Jadi dari luaran nih, relasi kalian itu tampaknya baik-baik saja. Tapi di dalam hati, dalam jiwamu itu ada yang merasa tertekan dan dikuasai. Wah, buat kamu yang milih kartu ini agak serem-serem juga nih. Nah, jelas sekali ini kalau ego ini yang sangat mendominasi. Kartu yang ketiga ini, Eight of Wands. Kartu Eight of Wands ini tampak cukup dinamis ya, ada energi yang cukup besar dengan harapan dapat membawa perubahan positif untuk kedepannya. Nah, tapi sebuah perubahan itu pasti mengandung resiko ya. Jadi apabila kehendak untuk berubah ini kurang bisa dipahami bersama, itu malah justru dapat menurunkan kualitas relasi kalian. Lalu bisa menyebabkan penyesalan dan ada kerugian dari kedua belah pihak. Kartu ini sebetulnya mengandung niat yang baik. Jadi ya 50% cinta, 50% ego lah. Harus dibangun saling pengertian supaya tujuan bersama ini dapat dicapai dan tidak malah merugikan kedua belah pihak. Di segmen 1 tadi, kamu sudah cukup paham nih apakah relasimu itu karena cinta ataukah ternyata ego kalian saja yang cukup besar. Nah, sekarang kita akan melihat bersama seberapa toksikkah relasi kalian. Sama seperti tadi, diamlah sejenak, pilih kartu sesuai dengan intuisimu. Jika membutuhkan waktu lebih, kamu bisa pause video ini. Oke, kartu yang pertama saya buka dari ini dulu. Tada! Ten of Cups. Buat kamu tadi yang memilih kartu ini, kartu Ten of Cups itu berarti sebuah perubahan yang tuntas, yang komplit. Nah, yang cukup oke ini. Ini ada kekuatan cinta yang bisa mengatasi segala masalah. Cinta ini bisa berasal dari keluarga, teman, sahabat, saudara. Nah, kalau saya mengartikan dari kartu ini, kamu bisa saja saat ini berada dalam toxic love. Nah, kamu mengalami banyak emosi negatif seperti kemarahan, kekecewaan, atau tekanan yang sangat mengganggu kamu. Cobalah lepas dari situasi ini tanpa keraguan, karena keluarga dan teman-teman ini sangat support kamu kok, ini sangat mendukungmu sampai perubahan positif yang komplit, yang seutuhnya ini bisa kamu dapatkan. Jadi ya jangan takut lagi untuk melangkah dan keluar dari situasimu yang sangat tidak nyaman. Kartu yang kedua, Three of Wands. Kartu Three of Wands ini menunjukkan adanya pergerakan yang cukup dinamis. Ini cukup aktif dan arahnya emang positif. Ini membuka kesempatan adanya relasi baru atau arah baru dalam relasi kalian. Namun nampaknya situasi yang kamu alami ini ternyata cukup statis. Jadi malah kadang itu kamu merasa kayak diabaikan, kayak kurang dipedulikan oleh pasanganmu. Pada posisi ini kamu tidak mendapatkan bantuan dari siapapun untuk lepas dari situasimu. Jadi aku mengartikan relasimu ini tidaklah terlalu toksik sebetulnya. Namun ya bukan berarti sehat juga. Ini ada beberapa hal yang harus kamu benahi. Nah,
Coba dipertimbangkan kembali untuk keberlanjutannya, bicarakan lagi dengan pasanganmu, oke? Three of Swords. Wah, dari gambarnya saja kita bisa membayangkan ya bagaimana situasi yang kamu alami. Ini ada kesakitan, ada keinginan untuk lepas namun ternyata sering gagal. Kembali lagi, terulang lagi, bikin sedih, merasa sakit hati lagi, kecewa lagi, konflik yang cukup berulang juga. Nah, jika kamu memilih kartu ini dan cukup resonate ternyata dengan kamu, berarti kamu saat ini memang sedang dalam situasi toxic love. Nah, gunakan logika dan pikiranmu supaya bisa berpikir jernih. Lihatlah kembali relasimu, kamu coba analisa, evaluasi, dan refleksikan. Apakah memang relasi seperti ini yang kamu inginkan? Jika ternyata ada kesakitan, ada kekecewaan yang amat sangat, sebaiknya memang kamu lepaskan. Oke teman-teman, siapkan hatimu untuk masuk pada segmen ini karena kamu akan dihadapkan pada pilihan antara lanjut ataukah menyelesaikan relasimu. Nah, sama seperti tadi, diamlah sejenak, pilih kartu sesuai dengan intuisimu, silakan dipilih. Jika membutuhkan waktu lebih, kamu bisa pause video ini. Oke. Kartu yang pertama saya buka adalah, waduh, The Devil. Ini iblisnya keluar ini sekarang ya. Jadi ya sudah cukup jelas dari kartu ini, kamu harus bisa menyelesaikan relasimu karena berdampak buruk untukmu ke depan. Ada sisi arogan, posesif, ingin menguasai, ya banyaklah energi negatifnya. Bebaskan dirimu dari pengaruh buruk ini, ikuti kata hatimu. Ya, aku mengartikannya ya, jadi sebaiknya kamu putus demi kesehatan jiwa ragamu. Hubunganmu tidak bisa dilanjut ya. Wanita tidak hanya dia saja, laki-laki tidak hanya dia saja. Kamu bisa cari pasangan yang lain yang jauh lebih baik dari dia. Oke? Saya ambil kartu ini. Five of Cups. Kartu ini digambarkan dengan adanya labirin emosi ya. Kalau teman-teman lihat ini labirin emosi. Kartu ini berarti adanya kegalauan. Tidak tahu lagi harus bagaimana. Lalu ada kekecewaan yang tidak terungkap. Nah, jika kamu berada dalam situasi seperti ini, saya melihat ada hubungan yang salah. Ini tidak harmonis dan harus segera diurai supaya tidak jadi labirin yang menyesatkan perjalanan kalian. Putus bisa jadi solusi sih jika memang kamu merasakan kegalauan yang tak ada ujungnya, yang kayak udah udah diusahakan mentok lagi, terulang lagi ya, mungkin memang harus diakhiri deh. Oke. Strength. Kartu Strength menunjukkan adanya kekuatan dalam perjuangan ya. Ini cukup kuat ini kartunya. Jika kamu memilih kartu ini dan cukup resonate juga sama kamu, itu berarti masih ada harapan relasimu ini bisa dipertahankan. Coba perbaiki saja komunikasi kalian, saling memahami dan menekan ego, dibicarakan lagi dari hati ke hati. Semoga kedepannya relasi kalian bisa menjadi lebih baik. Nah, demikian teman-teman, tadi kamu sudah memilih kartu yang berhubungan dengan toxic love. Buat kamu yang saat ini merasa terjebak dalam sebuah relasi yang toksik, saran saya sih segera akhiri saja relasimu itu ya. Dan
mencoba membangun kembali relasi dengan orang lain yang lebih sehat. Oke, karena pembacaan saya tadi sifatnya umum dan bisa saja dong kurang resonate sama kamu. Buat kamu yang ingin dibaca secara pribadi, silahkan kontak Instagram Dewi Tarot atau chat di WhatsApp ini. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-temanmu, apalagi ke teman-temanmu yang kamu rasa dia ada di sebuah relasi yang toksik. Semoga berguna buat dia, buat kamu juga ya. Oke, sampai di sini tayangan video saya. Sampai jumpa pada tayangan saya selanjutnya. Saya Dewi Tarot, jaga bahagia di hati teman-teman semua. Bye-bye.